Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'da qala al-musannifu atatil imam Mustafa Muhammad Imarah wa haddati man ajazani haddati syai'na kaisat latif min mahadinatul dunya. Apana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fi dinatina wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini masih bab menerangkan tentang keutamanya membaca surat Ikhlas dan membaca surat Mu'awwadzatayn, Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu bin an Aisyah radhiyallahu anha. Bercerita saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tetap awal ya 3 menit. An Aisyah radhiyallahu anha, cerita saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sinten kanjeng Nabi Muhammad iku kana ana sinten kanjeng Muhammad Ida awa ingda melaikani mau istirahat sapa kanjeng Nabi. Ida awa nalikani mau istirahat sapa kanjeng Nabi, yani mau tidur. Ila firasyi maring lemeki kanjeng Nabi, lemeki kanjeng Nabi. Kula lailatin ing dalem saben-saben bengi, ing dalem saben-saben bengi jamaah maka mengumpulkan sapa kanjeng Nabi kafai ing epe-epe luruni kanjeng Nabi. Kedua epe dikumpulkan. Kemudian nafas tamakum niup sopanya Nabi bihima ing dalam karuni kafai. Wa qara'a maka maca sinten kanjeng Nabi bihima ing dalam kafai, yang dikumpulkan ini ya begini, kedua efek dikumpulkan. Terus baca surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bil falaq. Qul a'udzu bin nas. Kemudian diusapakan. Disapa. Itu kalau Nabi mau istirahat, mau sari kanjeng Nabi Muhammad. Umayyam saum kekali musab sapa kanjeng Nabi. Mayam sama kekal musab sopanya Nabi bima kalawan karuni kafaihi ma ing perkara
istata'ah kang bisa kang kuasa supaya ma menyatani isinya ma min jasadi saking jasadina. Jadi seluruh jasadnya Nabi semampunya, tapi ya diusapkan ke jasad, tapi semampunya. Nyampe misalnya nggak mungkin ke seluruh menyebar ya. Sampai mana yang dikena itu. Dimulai dari mana? Ya ada mulai soko kanjeng Nabi Muhammad bima kalawan kafaihi ala rosi ing atasi sirai kanjingna wa wajihi dan rai kanjingna. Dimulai dari sia. Jadi begini ya. 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 Itu begitu. Wa ma lan perkara akwala kang ngadeg apa ma min jasadi. Ya anu alaih ngelakar sunnah Nabi dalika ingin kolong-kolong jamaah kafai salasata marratin kalau tiga ampalan ya dilakukan 3 kali ya wa kana lan ono sapa kanjeng Nabi idastaka iku nalekana nalikani apa jorjon sakit gerah naikana gerah idastaka nalikana gerah sapa kanjeng Nabi ya qra'u atau loro ya qra'u moco sapa kanjeng Nabi naus sapa kanjeng Nabi ala nafsi ing atase awak dhewe bil muawwadatani kalawan surat muawwadatan. Jika sakit Rasulullah itu membaca apa nak? Membaca muawwadatan adab dirinya. Kemudian wa yanfus dan meniup wa yanfus dan sepukannya Nabi baca buatannya kemudian ditiup ya. Walamma stadda maka sausi pangat apa waja'u lor kanjeng Nabi untuk maka ono sapa kanjeng Nabi iku afro untuk ono sapa insut jika sakitnya parah untuk ono sapa insut afro moco sapa insut ala atas kanjeng Nabi wa amsalan musab sapa insut. Kuntu maka Rasul akka umuca sopensun ala takanya Nabi wa amsau lan musab sopensun biati kalawan tanah rajaan karena mengharap barokatah barokatnya barokahne tangane kanjeng Nabi sapa sing ngucap tu Sayyidah Isa maksudnya dari Nabi Muhammad apa parah maka saya moco karena Nabi Muhammad. Kemudian moco ke tangan Nabi itu kemudian Nabi Muhammad itu diusapkan mengambil barokahnya. Yang sakit itu siapa nak? Nabi Muhammad. Babu fadlil Quran utawi iki bab nerangaken keutamanya Quran. Nabi Musa radhiyallahu Nabi Musa al-Asy'ari saking Musa al-Asy'ari Abi Musa al-Asy'ari
Sakit nih. Sakit. Kempelak. Nyium apa kinja? Nabi Musa al-Asari kecerita saking Nabi Musa al-Asari. Ini termasuk siapa nama saya antara Abdullah bin Qais. Bin Qais ini sahabat Nabi Muhammad SAW dari Yaman yang dikenal mempunyai suara merdu saat melantunkan Al-Quran. Nabi Musa al-Asari itu nama Abdullah bin Qais. Ini sahabat Nabi yang dari siapa? Dari yang dikenal memiliki suara merdu kayak suaranya Akbar. Suara Akbar kan enak dan bapan. Munjang Samsul tanah kekarek. Terus Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa al-Asari ketika Musa al-Asari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matalul ladzi utai perpana wong kakrau kamu to sapa alladzi al-Qur'ana ing al-Qur'an kal utro apa kal utru jati koyok jeru iku koyok jeru tok muha utawi rasane jeru yani utrujat iku thayyibun wena kayak apa jeruk utrujat tahu sampean jeruk utrujat tahu daripada tak tahu gitu. Siapa tahu terus tak koleksi ya enggak mesti ya jeruk utrujah ya jeruk apa jeruk langsung keluar utrujah untuk utrujah utrujah ya utrujah lero kayak apa ada gambarnya kata hukum si ini jeruk utrujah kayak ini akek itu utrujah. Ini buah utrujah itu buah yang dipakai Rasulullah untuk memberikan bagi orang-orang permisalan, bagi orang-orang yang beriman dan orang yang baca Al-Quran. Rasanya itu enak, baunya harum. Itu jeruk utrujah. Kayak enak, rasanya kayak ini. Itu utrujah. Ini. Ya ini. Kelihatan? Ya, itu utrujah. Ini koyok utrujah. Jadi orang membaca Al-Quran, orang yang senang baca Al-Quran bagaikan jeruk utrujah. Indonesia terkejut dengan pernyataan skandal yang dibuat dalam di mana jeruk utrujah ini
adalah rasanya itu enak. Enak. Ini bahasa Arab utujah, rasanya enak, baunya itu harum, wangi baunya. Pernah ketemu sama? Kalau saya sudah, alhamdulillah, rasanya enak. Cuma pura-pura tak tahu sampai saya itu. Tahu, sampai tahu pohonnya, buahnya, tahu. Sampai kan belum ya? Kalau saya sudah, ya cukup. Permintaan cukup mengambil informasi di saya aja. Saya itu kan dapat bentuk baru ambil. Itu kayak itu buahnya, kuning. Insya Allah nanti akan tak carikan apa itu. Tok buah utawi rasane utruja iku tayyibun wa enak. Wariuhalan ambuni terlija itu karena kalau tok muah rasanya berarti tayyibun diartikan enak ya. Wariuhalan utawi ambuni apa utruja iku tayyibun masa enak ya cocok wangi baunya rasanya enak, baunya itu wangi, dipakai enak. Masya Allah. Ngiler saya kalau dengar lihat itu. Udah rasanya enak, saya sudah makan. Bayangan sudah makan, aslinya tidak. Itu lah. Biasanya Rasulullah itu buah yang kayak ini diberikan kepada orang yang iman, yang sering baca Al-Quran. Diberikan itu. Berarti kalau Rasulullah suka sering dibagikan, berarti untuk itu saya punya keyakinan jadi obat untuk mengenakan suara itu. Dan Rasulullah SAW itu memberi orang yang beriman yang ahli baca Quran. Itu misi itu. Berarti insya Allah kalau Rasulullah yang beri pasti ngandung obat. Saya cari nanti biar suaranya santi-santinya biar enak. Ya kalau nggak ada di Surabaya, suruh cari sendiri. Terus walladzi lan utawi wong iku la yaqra'u. Jadi kalau orang baca Quran bagaikan jeruk utruja, rasanya baunya Kalau orang tidak baca Quran, walladzi lan utawi wong la yaqra'u iku ora maca sapa alladzi al-Quran. Walladzi lan utawa la yabka ora muto sapa alladzi al-Qur'an katamroti kaya kurma kering, kaya kurma kering. Tok buah utawi rasane tamro iku tayyibun enak. Memang kurma kering enak, tapi kalau saya gak enak ke saya. Ya rutok enak gak kering ya, rasanya enak. Walau yanan ora ono ambuni kumujud dah kedui tamro. Kalau orang itu tidak baca Al-Quran tapi beriman pada Al-Quran tidak baca, itu bagaikan kurma yang rasanya tidak ada rasanya baca kunyah rasanya enak tapi tidak ada baunya. Cuma dirasakan tok enak, tapi baunya gak ada. Kalau orang ahli Al-Quran baca Al-Quran, nanti kayak baunya enak, didengar orang, itu suaranya ahli itu enak, suaranya dipuja tetangga. Saya senang kali, saya senang kabar.
Kalau akbar saya baca Quran saya senang sekali. Kenapa? Sambil lalu baca Al-Quran enak, berkacamata enak, sayang, senang kacamata enak suaranya. Apalagi hasbu tambah enak suaranya. Hasbu saya senang, baca Qurannya enak. Sambil itu saya lucu kalau baca Quran, rambutnya sambil keluar ke depan. Itu kalau hasbu. Ya Bu, saya hasbu baca Quran, dia nanti hasbu itu kayak jeruk utruja, rasanya enak, baunya enak, jadi didengar orang. Oke, dilihat, saya melihat hasbu baca Quran, enak sekali. Orangnya ganteng kuning, sampai lucu hasbu baca Quran sambil rambutnya sedikit keluar dikit, rambutnya keluar, itu hasbu. Ganteng. Yang tidak baca Al-Quran statusnya sama dengan apa? Kurma. Rasanya enak tapi tidak mampu. Kayak Zen. Persis kayak Zen. Tapi tidak ada mampunya. Terus wa mathalul fafatul fajir, dan utawi perumpamanya ukang lacut nakal, alladzi utawi itu nah alladzi uang yakra'u kang maca sapa al-fajir Al-Quran. Perumpamanya orang nakal, fasik, melanggar tok maca Quran, kama salil raihanati, ya koyo koyo kembang melati. Kembang melati itu gedeng melati, tahu gedeng melati? Ustaz Samsul, kembang melati tahu Ustaz Samsul? Kayak apa? Apaan putih? Putih merah ya? Enggak. Oh, gedang melati yang kecil-kecil ya, gedang melati. Itu kayak itu. Ada orang fasik, orang nakal, itu bagaikan kayak kembang riwa utawi ambune royhana iku tayyibun wangi. Wa taqwalan utawi rasane royhana iku murun pahit. Indah kelihatannya orang fajir itu baca Quran, tetapi rasanya pahit. Pahit. Walau asmu Quran enggak nak, enak, harum. Sebelum baca Quran kok di atas, suruh siapa di atas? Kok baca di atas? Karena berdewi apa? Kenapa kok enggak boleh baca bapak? Wah, ya. Suruh ke bawah. Kayak anak kecil. Sering kumpul sama cacaknya. Cacaknya banyak. Terus ya. Wa masal fajilan utai perumpamaan wong lacut alladzi ya al-fajir la yakutang orang maca sapa al-fajir Al-Quran
Pamatalil handalati koyo butir awali. Coba buah handola saya cari ya. Buah handola itu saya nanam dulu tapi habis. Buah handola. Saya cari dulu ya. Saya lihat ke bumi saya dulu yang ada di Timur Tengah. Handola. Handola. Buah handola. Buah handola. Jadi rasanya buah handola itu pahit, ya, berasal dari padang pasir. Ya, dapat menghilangkan dahak, ya, serta merawat luka-luka di betis, bangku goreng, sampai setemu goreng, ya, buahnya kayak ini, handola. Ya kayak ini. Saya barusan dikirim di Timur Tengah. Kayak ini handola. Rasanya pahit ini. Rasanya apa? Buah handola. Rasanya apa? Pahit. Tapi ini berasal dari padang pasir. Buah handola. Bukan Nabi handola, bukan Nabi handola. Menghilangkan dahak, merawat luka-luka. Buah ini dikatakan dapat mengurangkan insulin, ya, dos insulin, dan mencegah serangan jantung. Jadi kalau kepingin jantungnya tidak serang, makan buah handola ini. Bukan handola. Saya punya pohonnya. Ada boleh tampil meminta. Rumah Samsul juga handola. Namanya Corocawin itu disebut buah awali. Buah awali. Itu kalau orang itu ada orang fajir yang lanjut tidak mau baca Quran, itu bagaikan buah handola yang rasanya pahit, tapi tidak ada baunya. Pahit tapi tidak bau, serem namanya. Jadi kalau sampean jantungan, makan itu handola. Insya Allah sembuh jantungnya. Babu fadli man ta'allama al-Quran. Babu fadli man utawi iki bab nerangaken keistimewanya orang ta'allama kang belajar sapa man al-Quran ing Al-Qur'an. Ini hadis yang di bawah ini menerangkan tentang orang belajar Al-Quran. An Utsman bin Affan cerita Utsman bin Affan radhiyallahu an Utsman bin Affan. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Nabi inna afdalakum satune paling unsur kabaikum man wonten kembara sopan Al-Qur'an. Wa 'allama ulan menerangkan sopan Al-Quran. Paling istimewanya orang di muka bumi hingga nanti akhirat, orang itu belajar Al-Quran. Dan orang yang belajar Al-Quran, satu dua yang mengajar Al-Quran. Jadi pagi-pagi belajar Quran enggak? Ya, Rob ini, wah, sampai itu Kesipul Sawit itu orang istimewa kan? Orang istimewa yang ngajar juga
artinya diberi pahala banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya Al-Qur'an. Jadi sampean kan setiap hari ngaji puasa sampai tanggal berapa? 21 ya. Sampai tanggal berapa? 17. Hebat. Ngaji hadis. Orang ngaji hadis itu ada keterangan. Ngaji hadis dan ngapalkan hadis itu awet muda. Meskipun para mata yang udah boleh. Coba hafal lagi ya. Hadis hafal lagi. Awet muda. Memang kalau orang itu hafal hadis, banyak awet muda. Awet muda. Jadi orang belajar Al-Quran dan orang mengajar orang itu diberi pangkat istimewa. Apa? Allah Ta'ala diberi diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nanti jahe. Babus tilkaril Quran. Utawi kibab nerangaken ngiling-ngilingi Al-Quran. Yani ngiling-ngiling Al-Quran. Dia belajar Al-Quran, ngaji alif ba ta sa, ngiling Al-Quran. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawsintan Rasulullah innama mathalu sahibil Quran angin pasteni wong kang duweni Al-Quran iku kama sahibil ibli koyok wong kang andune unta al-muakkalati kang dintaleni. Inah adalah mengerso somo sohibul ibil alaiha ing antasi ibil amsakaha maka ngeker sopo sohibul ibil ha ing ibil dahabat maka lumu opo ibil. Jadi nggak ngingai Quran, nggak ngingai bacaan Al-Quran. Jadi kalau orang itu punya Quran, nah, bagaikan orang yang punya unta yang diikat. Jika diikat kan tidak lari. Begitu pula kita ini Quran harus sering dibaca. Jangan semua tidak dibaca. Makna Al-Quran dibaca. Sebab Al-Quran berbeda dengan ilmu yang lain. Diterimanya gampang, hilangnya gampang. Itu Quran. Berbeda dengan ilmu yang lain. Sampean ngafalakan Quran, ngafalaki nanto. Lebih gampil nanto. Jadi kalau Al-Quran ini harus sering mutolak. Sering sinau sampai belajar sudah berapa juz yang masih dawal lagi baca di depan. Siap baca enggak? Siap baca enggak? Nanti setelah pulang harus baca di rumah. Jangan sampai terjadi tahun yang lalu di rumah setelah
ke pondok lupa. Lupa. Jadi di rumah baca. Apa sih main HP umumnya? Enggak apa-apa main HP, tapi beri kesempatan untuk baca, beri waktu. Per hari beri waktu. Baca alif lam mim, huruful muqatta'ah. Dan kita kalkulasi kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan menjadi petunjuk di mutagawal dibaca. Kemudian setelah dibaca satu ayat i'rab, baca lagi biasanya i'rab. Baca i'rab sendiri di rumah. Wajib itu. Wah, wajib. Jangan sampai lupa. Sampean nanti di rumah sebentar lagi pulang. Harus banyak istidkarul Quran. Istidkarul Quran. Banyak sinau, banyak belajar, ya banyak tanya kalau nggak tahu. Ucok tidur, ucok makan. Bukan berarti cuma kan sekedar istirahat. Kalau pulang akhir itu biasanya berapa hari? Ada 7 hari yang pulang bulan puasa. Ah, 1 bulan. 1 bulan pas. Enggak biasanya 1 bulan kan. Yang awal orang yang pulang awal pondok-pondok kan pulang tanggal 16 bulan apa? Bulan Sya'ban. Pulangnya itu, balinya itu duluan apa enggak? Duluan. Sampai enak santai di rumah. Tapi terakat dulu waktu puasa, enak. Andai kata kamu sampai pulang bulan Syawal, sudah gak kawan bulan terawih enggak? Jelas main-main, ya. Terawih, wah, pokoknya hebat. Kal utrujah, antum kal utrujah, antum kal utrujah, rasanya enak. Mana berlipat ganda ngaji kitabnya tafsir, ngaji kitab apa lagi, hadis apa lagi, Isra'ul Saum. Wah, apa lagi setelah Isra'ul Saum dan Atamin? Ajaib Nabi. Hebat. Anaknya siapa ini kok tentang ngaji di pondok? Coba kalau anak lain berontak, saya pulang. Ya, pulang. Hebat sampean, hebat. Tapi nanti setelah pulang jaga tata keramanya, jaga ya. Berjamaahnya jaga. Jangan sampai ke ibunya itu sampai kurang ajar, nggak boleh ya. Kalau minta duit, jangan sampai lari pergi kemana-mana, begadang kemana-mana seperti Akbar sama ibu dicari. Kalau sepeda tenang-tenang, sekedar injau di tetangga seperti Rosa. Sepeda lebih Rosa ini saja dia tidak melihat kesalahan itu butuh sepeda. Tidak tahu tetangganya cerita, lapor, setianya lapor bahwa Rosa orang tampil kalau sepedaan Masya Allah tidak lewat dari umur. Kan kata dirinya enak sepeda. Betul sahabat, betul. Itu jangan diulangi. Seperti siapa ini? Maulana ujuk kemana-mana. Gak usah
pergi ke mall, nanti pulangnya balinya males. Gimana? Ini kan pernah terjadi ke mall pakai ini, pakai jeans, pakai ini. Katanya kasihan, setelah mau balik males, gara-gara lora mall. Betul. Ya. Seperti siapa lagi kalau balik itu muter-muter, apa? Jangan dicari balik itu. Mau balik balik setahun semua keliling dunia. Iya, berteman dengan setan. Sebab setan kalau orang balik pondok antri untuk menggoda. Iya, nah, betul nah. Betul. Saya nggak tahu nah, cuma cerita. Betul nah. Muter-muter, padahal gak ada apa-apanya. Ya gak dapat duit, cuma ngetekno duit. Balik itu harus jangan sampai ke orang tua. Sampai ini jangan mikir enak sedikit. Ya, orang tua harus dienakkan sampai. Paham ya? Terus alhamdulillah. Jadi sampean ini adalah orang yang istimewa. Orang yang istimewa. Nah, di samping itu kalian harus selalu istilqa'ul Quran. Belajar Al-Quran. Sampean setiap hari kan belajar i'rabul Quran. Mana Al-Quran tanpa ditulis. Itu loh. Di rumah ngaji itu nahwu dan sempat memperdalami melalui i'rabnya itu sudah luar biasa itu. Luar biasa. Bukan luar binasa, luar biasa. Luar biasa. Asmu nanti pinter nanti. Apalagi asmu dekat pondok orang tunjukkan. Saya tunjukkan Santimatul Al-Quran. Tunjukkan, baca. Karena di sini termasuk salah satu pondok yang antik, sepondok antik, kecil tapi antik. Antiknya mana? Yang diistimewakan adalah Al-Quran. I'rab adalah Al-Quran. Mana tambahan Zod? Dulu orang i'rab Quran itu sulit. Tapi bagi kamu, bagi sampean dimakan koyok makan kacang. Suruh i'rab dulu barang bagus. Andai kata sampean sebutuh bulan enggak mudah, tak berikan sepeda sama saya. Siapa yang sanggup tidak pulang 1 bulan? Ada yang sanggup, ya. Nah, biasa mahasiswa kuliah nggak masuk untuk waktu Ramadan. Kapan maksudnya? Senin kapan? Nomor 2 bulan. Berarti sudah pulang. Berapa kali maksudnya? Selama bulan. Sekarang bukan Ramadan. Mulai tanggal berapa Ramadannya? Tanggal 12 sampai selesai. Oh nunggu, enggak masuk.
Ya masuk. Dosennya sama-sama laparnya. Tapi kan belum pasti. Maksudnya belum pasti. Biasanya kalau kampus kan begitu. Nunggu info. Namanya mahasiswa. Semina-mina waktu enak masuk. Tergantung enaknya dosen. Kalau mahasiswa pengetahuannya sudah tinggi sudah. Kalau hari raya masuk. Debus. Jadi sebelum tanggal apa? Ramadan tanggal berapa libur? Ada 5 hari? Mungkin. Terus jadi harus mutola'ah. Sebab kalau mutola'ah itu bagaikan orang kalau sering mutola'ah, bagaikan unta yang diikat, jadi gak bisa lari. Wa in atlaqaha lanamun ngeculakan sopo sahibul ibil ing unta dahabat maka lumu opo. Tetapi kalau sampeyan tidak sinau, bagaikan sampeyan punya unta tidak diikat, dia lari. Ilmu juga begitu. Ilmu juga begitu. Kalau sampeyan ilmu nggak kepingin lari, ikromnya nggak kepingin lari, bahkan bertambah. Sampeyan seringlah mutola'ah, seringlah baca. Ayo tonton percaya Pak. Tonton percaya. Buktikan sama sampeyan belajar i'rabul Quran, belajar makna Al-Quran. Tetapi semasa yang setiap hari dibaca terus, sampai melontok dibaca. Pasti itu bertambah ilmunya. Pasti dibuka itu hati Allah. Apalagi yang dibaca itu Al-Quran. Buktikan orang percaya. Nanti perubahannya itu pesat, akan jadi orang cerdas. Hatinya selalu timbul inspirasi baru, tidak bengong, tidak makanya perhatikan baca Quran. Dan kitabnya yang penting-penting di bawah, di sinau. Tapi Qurannya itu kasih utama 1 jam aja, setelah itu main gak apa-apa. Akhlak jaga ya, akhlak jaga. Apa itu? Akhlak itu jaga. Betul ya? Tahu dalilnya? Hadis tahu hafalkan ini. Orang punya ilmu, paham Al-Quran, tahu Al-Quran, bagaikan orang punya unta yang diikat. Kalau diikat itu tidak akan lari. Begitu pula orang punya ilmu, kalau sering sinau pasti tidak lupa. Tetapi kalau sampean ini punya ilmu tidak sinau, bagaikan unta yang tidak diikat, akhirnya lari. Itu. Jadi sampean ini kalau di pondok ya pasti gak lupa. Itu dia. Kalau di pondok tidak akan lupa, karena sering sinau ya, sering sinau. Kan kegiatan di pondok banyak. Di pondok Pak, seperti bulan puasa, boleh jam berapa sampai? Standby. Bukan setelah sahur, subuh lah.
mulai sholat dia sebelum subuh. Mulai jam berapa? Mulai jam berapa? Jam 3 sampai jam 8 pagi. Kadang-kadang setengah 9. Rata-rata hampir jam 9. Berapa jam itu? Berapa jam? 5 jam. Ngaji terus. Malaikat nemu malaikat. Masya Allah, kata malaikat. Malaikat gembira. Walaupun waktu ngaji itu ngiler seperti saya, tertawa. Bagaimana? Sampai enggak dengar. Ketika Zen ngiler ke kita, malaikat tertiak, ada santiwat dari Quran ngiler kitabnya, boro-boro ke lain-lain. Kalau nggak percaya nanti setelah mati dia Zen. Yang tiduran juga begitu. Dilihat nanti oleh luar biasa. Nah. Terus istirahat, berteduh, ngaji lagi. Betul? Sampai jam berapa? Jam 2 atau kadang-kadang asar ngaji, hampir maghrib, sampai nggak mandi, udah baunya bau parfum. Imam terakat sana. Nanti sebentar lagi istirahat maghrib, kemudian ngaji tarawih, kemudian ngaji sampai jam berapa? 10. Masya Allah, ngaji. Betapa indahnya pandangan malaikat kepada kita. Senyum malaikat, lapor. Ya Allah, ada hamba panjenengan ya Allah berada di pondok pesantren Madahibur, selalu terakat ya Allah, ngaji terus ya Allah, ngaji terus. Malaikat senang luar biasa. Orang tuanya juga dapat bagi dia yang tidak mengurangi atas bagi saya. Lebih-lebih semangat seperti Sufyan. Tertawa Sufyan tertawa. Ini punya kesan. Kalau anak saya, Nabi anakku Kiai, kapanpun sampai tepambok dulu, sejak kita karena ngucapkan gue bertanggung jawab. Sulit ada pondok tanggung jawab lah. Sejati mati. Dan seperti Bapak Samsul kan begitu. Jadi teman-teman, saya mengadakan 1000 harinya orang tua saya, namanya Bapak Rifai, bermalam di sini. Setelah itu bermalam, nggak mau pulang. Kalau Jabiro, ibunya kan Jabiro. Kalau Jabiro mau pulang, tantarkan. Saya barang besi. Tantarkan, saya balik lagi. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Tahu-tahu sebentar lagi meninggal. Nitip. Saya nitip anak saya di sini. Tak pundokan sini. Ya ini. Bilang dua. Ternyata pertamanya asalnya Fauzi. Fauzi kan kerasan, betul ya? Setelah masuk ini, Fauzi gak kerasa. Tetap 2 karena bapaknya bilang berapa? 2. Sebentar lagi bapaknya mampus. Ya matinya itu gara-gara Fauzi juga ya. Fauzi itu kan jatuh di mana? Dari pohon. Sampai jatuh terlenggar di bawah itu. Akhirnya latih Fauzi kan? Di Fauzi. Akhirnya ngangkat aqua. Setelah itu koid. Iya kan?
mati. Di malaikat diambil cuman. Sebelum itu nitip anaknya ke atas ke bawah. Nitip anak 2. Asalnya nitip pausi itu. Ini belum masuk, kan masih kecil ya. Masih kecil. Kemudian ini menyusul. Setelah ini masuk, si pausi gak kerasa. Gak kerasa. Karena mungkin itu karena bapaknya bilang berapa itu? Ya tetap 2 itu. Tapi alhamdulillah Rosa jadi orang. Walaupun melar dia. Rosa itu melar dari atas meloncat ke bawah. Dulu hampir mati. Al-Fatihah aja. Hampir mati meloncat di atas. Iya, peramatanya. Yang menang itu Maulana, Maulana, orangnya genteng Maulana. Terus An Abdillah ibni Mas'udin, ini dalilnya orang kalau kepingin ilmunya melekat kepada dirinya, melekat pada hatinya, harus sering mutolak. Gus Dur Salim kayak itu banyak baca. An Abdillah bin Mas'udin kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Daus Abdullah bin Mas'ud qala Daus sinten an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa iku paolo temen sungguh jelek apa mak perkara dan kedua salah suci kau ayyakuna utawi ento ngucap sapa ahad ngucap nasitu ing lafaz nasitu lali sapa insun ayatan ing ayat kaita mangkene wa kaita mangkene balusya balik dilali akan sebuah. Paling jeleknya orang itu lupa pada ayat, lupa. Wastaghfiru lan amri iling sapa sira kabeh Al-Qur'an. Fa innahu makasatuhuli Al-Qur'an. Iku asadlu ya abot. Apa tadi itu dia? Apa nih tafasya uculi min sudur rijal saking jadai wong lanang minan najkoyo. Jadi Rasulullah menyatakan paling jeleknya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang bila mana orang itu lupa atau dilupakan. Akibat lupa akibat lupanya itu kenapa? Karena orang tersebut itu tidak sering sinau, orangnya sembrono bermaksiatan, cewek-cewekan, makan barang haram, lupa. Akhirnya dikarenakan orang yang ada di bawahnya. Cewek-cewek, maka cewek-cewekan. Itu orang pelupa Al-Quran, pelupa kitab itu paling jeleknya seseorang. Berarti akalnya dicotot. Maka seringlah resepnya biar gak lupa lagi membaca selawat apa? Tiap itu apa?
mut'ibatul nisyan. Allahumma bisalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nisyan buri kulli nafsin wa nafsin anjata ma wasa'un. Berapa kali? 100 kali. Bapak pernah baca? Istiqomahkan 1 kali. Babu fiman fakhara bi qiraatil Quran wa lam ya'mal bi. Jam berapa sekarang? An Suwaid ibn Wafalatah summa qala wallahu shawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Rabbi fanfa'na bibarakatihim husna birahmatihim fi tariqatihim ومعافتهم من الفتن مولاي صل وسلم دائما ابدا يا حبيبي خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى اليوم قصيدة اغفر لنا مضايا واسعا فربك والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حق من الأحوال مختلف هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حق من الأحوال مختلف. الحمد لله رب العالمين حمدا يحمدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك وأن نبينا اللهم إنا بحمدنا وأكرمنا التقوى وجملنا بالعافية برحمتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.